Dari segi performance, pastinya hampir nggak ada bedanya sama seri sebelumnya Nike KD Trail 59 karena memang setup outsole dan midsole-nya itu sama semua. Yang diganti cuma uppernya, jadi paling yang berasa perbedaannya itu di bagian fit and lockdown-nya aja. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Nike KD Trail 510. Kita mulai dari traction. Kalau abas kalian main di lapangan basket indoor yang bersih, itu sih aman. Tractionnya hampir bisa dibilang perfect sih ya. Stop ketika gue pengen stop, terus semua pergerakan juga tercover, baik itu lateral movement, linear movement, maupun spin move. Tapi jujur gue juga baru tahu ternyata tidak serta-merta main di lapangan indoor yang bersih itu terus tractionnya bisa bekerja dengan sama baiknya. Karena gue sempat pakai sepatu ini tuh buat di lapangan karpet 3x3 gitu ya. Itu notabene kan lapangan karpet 3x3 bersih gitu kan. Tapi ya nggak berasa pakem sih pakai sepatu ini. Terus gue sempat main di Bucket List Sentul kemarin juga. Itu meskipun lapangannya bersih, tapi nggak tahu ya, kayak lapisan atasnya tuh agak aneh gitu. Jadi hampir semua sepatu basket di situ licin sih. Gue udah nanya hampir ke semua peserta itu pada bilang licin, dan begitupun sepatu ini juga nggak bisa menggigit dengan baik. Nah, kalau dibawa ke lapangan outdoor, memang penyakitnya masih sama yang seri sebelumnya KD Trail 59. Itu kalau ketempelan debu memang akan semakin sering slip. Jadi kalau abas kalian main di lapangan basket outdoor yang berdebu, itu rajin-rajin wipe off aja supaya kinerja tractionnya bisa tetap bekerja dengan baik. Kalau dari pengalaman gue pakai sepatu ini di lapangan outdoor sih, jarang banget gue wipe off. Selama main 3 jam gitu di lapangan outdoor, paling gue cuma wipe off 2 kali, udah. Sisanya oke banget sih tractionnya, termasuk oke lah buat tempur di lapangan outdoor. Kemudian untuk durability-nya juga termasuk badak, aman banget kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini di lapangan outdoor terus-terusan. Ini pun setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor. Kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya juga masih pada keras-keras banget. Gue lihat juga nggak ada yang sampai botak, nggak ada yang sampai terkikis gitu. Semuanya masih dalam kondisi yang prima. Apalagi bahan rubber outsole-nya ini kan emang udah XDR, jadi ya emang ditujukan untuk penggunaan outdoor sih. Kemudian bahan rubber outsole-nya ini termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya sih smooth, enak banget. Bagian heel maupun bagian forefoot udah dibuat rounded. Kemudian di forefoot-nya itu ada flex groove kan, yang L gede ini. Itu juga sangat membantu bikin sepatu ini jadi lebih gampang ngeflex. Keseluruhan materialnya pun juga emang gampang ngeflex. Bagian tengah outsole-nya ini kan juga dibikin ramping banget. Biasanya sih yang desainnya ramping kayak gini memang bikin heel to toe transition-nya semakin smooth. Dan dengan heel to toe transition yang kayak gini sih jelas sangat mendukung untuk abas kalian tuh kalau mau ngegas lari gitu, buat sprint, buat main fast break, ini mendukung banget. Lanjut ke cushion, menurut gue sih ini perpaduan cushioning full length Nike Renew-nya sama forefoot zoom unit-nya udah pas banget, perpaduan yang cocok banget. Jadi soft-nya dapet dari si full length Nike Renew-nya, apalagi di bagian heel-nya juga berasa deh dibikin lebih tebel gitu ya daripada di bagian forefoot. Bagian forefoot-nya ini semakin menipis. Terus ditambah dengan adanya forefoot zoom unit, jadinya ketika gue napak nih, itu berasa lebih bouncy dan lebih responsif. Bisa dibilang ini merupakan setup cushioning yang balance banget. Jadi antara softnya si Nike Renew sama si bouncy-nya forefoot zoom unit itu bener-bener porsinya seimbang, kayak 50-50 gitu. Menyenangkan banget lah ini cushioningnya. Secara court feel juga masih dapet banget. Buat gameplay yang gocek-gocek gitu masih terhitung cocok menurut gue. Dan secara impact protection juga menurut gue ini masih masuk dalam kategori baik. Meskipun abas kalian pernah punya cedera lutut, menurut gue masih aman banget pakai sepatu ini karena impact protectionnya bener-bener oke sih. Lanjut ke material, well, nggak ada yang spesial dari materialnya. Tentunya sepatu basket budgetnya Nike biasanya menawarkan material yang murahan, tapi bukan berarti nggak enak di kaki sih.
berasanya nyaman-nyaman aja gitu ya. Zero break-in time dari awal penggunaan itu udah langsung mengikuti pergerakan kaki, nggak ada yang kaku-kaku gitu. Kemudian termasuk breathable juga selama main pakai sepatu ini, bahkan di cuaca yang panas sekalipun itu gue nggak berasa kakinya over sweaty gitu, nggak berasa keringetan. Paling kekurangannya gue berasa upper material mesh-nya ini tuh berasa terlalu tipis gitulah, jadi kayak kurang support gitu, tipis banget, lentur banget. Untuk material talinya juga aman, cukup ikat satu kali, nggak pernah lepas-lepas. Untuk padding lidahnya juga sebenarnya bisa dibilang tipis sih ini padding lidahnya, tapi mungkin karena pemilihan sizingnya gue juga udah tepat, jadi nggak perlu ngikatnya tuh yang terlalu kenceng gitu. Ya gue sih selama ngikat tali sepatu di sepatu ini nggak berasa ngeganjel sih di pergelangan kaki depan. Kemudian untuk padded collarnya pas-pas aja. Sebenarnya juga nothing special, tapi kebantu sama potongan sepatu ini kan yang ini hitungannya sih high cut juga sih ya, mid ke high gitu ya. Jadi kalau udah mid ke high gini ditambah lagi dengan adanya strap gitu, jadi memang agak susah nih kaki buat keluar-keluar. Jadi meskipun paddingnya standar-standar aja, nggak ada masalah heel slip sih. Lanjut ke fitnya, baik yang kaki normal maupun kaki lebar bisa ambil true to size. Sepatu ini bentuknya nggak aneh-aneh kok, nggak yang sempit, nggak yang panjang. Cukup wide footer friendly menurut gue secara shape-nya. Di bagian ujung jempol kaki depan itu masih ada sisa ruangan sedikit, paling cuma kayak setengah senti atau bahkan kurang. Menurut gue sisa ruangan yang pas banget, emang gue demen yang fit yang kayak gitu, yang masih menyisakan sisa ruangan sedikit. Di bagian atas toe box-nya juga nggak bubbly karena bahan mesh-nya yang super lentur ini, jadi nggak mungkin ada yang menggelembung gitu. Dan samping kanan kirinya juga menurut gue udah pas banget. Nah, secara lockdown ini yang menurut gue ada peningkatan kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya Nike KD Trail 59. Sebenarnya bahkan tanpa strap aja lockdownnya udah oke, asalkan abas kalian nemuin sizingnya tepat gitu ya, terus ngikat tali sepatunya juga udah proper, udah cukup kencang. Sebenarnya itu pun lockdownnya udah oke, tapi dengan tambahan strap ini, ketika strapnya lu tarik gitu, bener-bener bagian midfootnya berasa dipeluk banget, udah nggak bisa goyang tuh kaki. Dan si strap ini juga berfungsi untuk menambahkan lockdown di area sekitaran collar area, di sekitaran heel, sehingga bikin semakin tidak ada heel slip. Jadi secara lockdown untuk sepatu basket budget Nike ya, menurut gue ini termasuk spesial sih lockdownnya. Terakhir untuk supportnya sama sekali nggak ada masalah juga. Support bagian depan itu udah ada overlap outsole, terus ada fuse overlay juga. Jadi ketika gue ngerem dengan kaki depan, linear movement itu ketahan dengan baik. Lateral support meskipun upper materialnya tadi gue bilang terlalu tipis, terlalu lentur, tapi kayaknya kebantu sama si strapnya ini, sehingga strapnya ini ngasih ekstra support untuk pergerakan lateral. Gue sih nggak berasa kaki gue mau keluar-keluar ketika melakukan pengereman dengan kaki samping. Untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter, ketinggiannya, lebarnya, kerasnya semuanya udah cukup. Ditambah lagi nggak ada masalah heel slip, sehingga berasa sekitar area ankle gue terlindungi dengan baik. Kemudian di bagian bawah sepatu ini meskipun tidak ada outrigger di outsole-nya, tapi menurut gue ini cukup wide base sih. Memang nggak wide banget, ini termasuk yang pas-pasan aja, tapi terhitung masih cukup stabil sih ketika gue mendarat abis lompat gitu, ataupun melakukan berbagai manuver. Gue nggak berasa sepatu ini bikin oleng. Paling kekurangan di sepatu ini kurang torsional support. Gue nggak tahu apakah di sepatu ini ada shank plate apa enggak, tapi kalau gue pencet-pencet, gue pelintir-pelintir masih bisa sih dengan sedikit extra effort. Biasanya sih Nike ngakalinnya kalau nggak ada shank plate, mereka akan bikin bahan midsole-nya ini yang di tengah-tengah cukup rigid gitu ya. Tapi di sepatu ini agak kurang rigid, jadi ya paling secara torsional support aja yang agak kurang, tapi bukan yang sampai kurang banget sih. Ini masih, menurut gue masih oke sih. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Nike KD Trail 510 ini.
Ini sepatu basket yang sangat menyenangkan menurut gue, dari segi harga nggak terlalu mahal, terus teknologi yang didapat juga lumayan, cushioningnya enak, kenyamanannya juga enak gitu ya. Hampir nggak ada nilai minus kan di sepatu ini. Dari sepanjang performance review tadi, ya worth it banget lah menurut gue sepatu ini. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Fredly Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.